Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, siksa alam kubur pasti adanya, dan kelak kita akan berada di alam kubur sendirian, hanya ditemani amal kita. Siksa akan datang dari arah kepala, juga dari arah kaki, bisa menimpa siapa saja termasuk kita jika telah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Namun beruntunglah siapapun kita yang ditemani amalan istimewa saat di alam kubur. Bahkan amalan ini akan datang menghalangi datangnya siksa kubur dan menyelamatkan dari siksa alam kubur. Amalan-amalan ini pula yang akan menjadikan alam kubur menjadi terang benderang dan lapang. Nah, para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan-amalan yang akan menjadi teman kita saat berada di alam kubur, menjadi penyelamat kita dari siksa alam kubur dan menjadi penerang kegelapan alam kubur, bahkan meluaskan dan melapangkannya. Kita akan mempelajarinya, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Ada 4 amalan. Barang siapa istiqomah mengamalkannya, maka kelak selamat dari siksa kubur, dan alam kuburnya akan lapang dan luas serta terang benderang. Karena 4 amalan ini adalah amalan penerang alam kubur, dan amalannya membuat alam kubur menjadi lapang dan luas. 4 amalan ini harus diamalkan oleh setiap muslim, terlebih bagi kita-kita yang sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun hingga 70 tahun. 4 amalan ini disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Lais As-Samarqandi yang menulis kitab ini menjelaskan 4 amalan ini sebagai berikut. Man arada an yanjuwa min azabil qabri fa'alaihi an yulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Siapa saja yang ingin selamat dari siksa alam kubur, maka baginya wajib melakukan 4 amalan dan meninggalkan pula 4 perkara. Fa'ammal arba'atul lati yulazimuha famuhafadhatus sholawati wasadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kathratu tasbih fa inna hadhil asya tudiul qabra wa tuwassi'uhu. 4 amalan yang akan menerangi alam kubur dan menjadikannya lapang dan luas adalah menjaga ibadah sholat wajib 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca tasbih.
Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kadhibu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu. Sedangkan 4 kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan adalah suka berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Inilah 4 amalan penerang alam kubur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, istiqomah menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Ini adalah ibadah pokok. Semua amal akan sia-sia belaka jika tidak menunaikan ibadah wajib ini. Menunaikannya akan menyelamatkan dari siksa kubur dan kelak mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Yang kedua, istiqomah bersedekah. Rasulullah pernah bersabda, innas shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya siksa alam kubur bagi yang melakukannya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Amalan yang ketiga, istiqomah membaca Al-Quran. Yang paling baik adalah menghatamkannya. Namun jika kita belum mampu, kita boleh mengamalkan 1 surah saja setiap malam. Sebuah surah agung yang terdiri dari 30 ayat, namun bisa menjadi penyelamat siksa kubur dan siksa neraka. Jika tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka cukup 1 surah ini saja kita baca setiap malam, setiap habis maghrib. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Surah Tabarok berada di awal juz 29. Disebut surah Al-Mulk. Lebih terkenal dengan nama surah Tabarok karena diawali dengan kalimat Tabarakalladzi. Jumlah ayatnya ada 30 ayat, ada sekitar 2 halaman setengah saja. Nah, apakah keutamaan membaca surah Tabarok setiap malam? Pertama, selamat dari siksa kubur. Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan tentang surah Tabarok. Beliau sebut dengan nama surah Al-Mani'ah dan surah Al-Munjiyah. Diriwayatkan Imam Tirmidzi sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda, hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Dia adalah al-mani'ah, surah yang menghalangi siksa kubur. Dialah Al-Munjiyah, surah yang menyelamatkan pembacanya dari siksa alam kubur. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa dari arah kakinya. Maka kedua kakinya akan berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, dialah surah Tabarok, surah yang menghalangi dari siksa Allah yang di dalam kitab Taurat disebut surah Al-Mulk. Barang siapa membacanya pada malam hari, maka hal itu lebih banyak dan lebih bagus. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang yang membacanya setiap malam akan selamat dari fitnah. Yang kedua, dibela pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat, surah Tabarok akan datang membela orang yang membacanya.
Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Amalan yang keempat, istiqomah membaca tasbih. Ini amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Rasulullah pernah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Siapa saja yang membaca kalimat subhanallahi wa bihamdi setiap hari sebanyak 100 kali, khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dihapuskan kesalahannya, dosa-dosanya meskipun ada sebanyak buih di lautan. Di samping melakukan 4 amalan ini agar alam kubur terang benderang dan lapang, kita hendaklah menjauhi 4 perbuatan buruk, yakni berkata dusta, suka berlaku khianat, suka mengadu domba, dan kencing yang tak bersih. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.